Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljak kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ade Rostiani SPD, asal SDN Sukajaya 02, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan kegiatan praktik video pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljak kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran kedua di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua? Sudah siap belajar? Ibu mau tanya sekarang hari apa? Tanggal 5 Oktober tahun 2022. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita lebih bermakna dan bisa bermanfaat untuk kalian. Coba boleh pimpin doanya. Bersiap. Doa mulai. Oke, sebelum mulai, Ibu mau tanya siapa yang udah hadir hari ini? Iya. Bukan di mana? Lampung. Ya, terus siapa lagi? Fatir. Ya, tadi mamanya sudah izin katanya Fatir. Kita doakan bagi yang sakit, semoga cepat disembuhkan. Nah, sekarang selain berdoa untuk memupuk rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia atau yang disebut nasionalisme, sikap nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya. Ibu bertanya siapa pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. Siap? Kita nyanyi sama-sama. Oke, semuanya berdiri. Ayo Jamani. Tiga, kaki. Kamu udah. 1,
hidup. Nah, selain hewan yang termasuk makhluk hidup apa saja? Tumbuhan dan manusia. Apa termasuk tumbuhan apa? Daun. Nah, kalau pada manusia apa? Paru-paru. Apa lagi? Nah, nanti untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan mempelajari tentang alat pernapasan pada manusia dan juga tentang cara membuat kalimat pertanyaan dari kata tanya adik Simba. Apa saja kata tanya adik Simba? Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah ibu ingin melalui pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan apa saja organ pernapasan pada manusia. Kalian juga diharapkan bisa mengurutkan awalnya nih, awal dari mana sih organ pernapasan pada manusia ini sampai yang akhir terakhir di paru. Dan yang ketiga, untuk mata belajar bahasa Indonesianya, ibu ingin kalian bisa membuat pertanyaan, kalimat pertanyaan dari kata tanya adik Simba berdasarkan bacaan yang kalian baca nanti tentang organ pernapasan. Oke, nah sekarang ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada ya? Ini kelompok Syifa, kedua kelompok Alda, ketiga kelompok Denny, keempat Afif, dan kelima kelompok Amir. Jadi ada 5 kelompok. Nah, kalian akan mendiskusikan, boleh bekerja secara kelompok dengan terhadap materi yang akan dipelajari hari ini. Jadi nanti ibu akan menampilkan video pembelajaran dan juga ibu akan mendemonstrasikan. Nih, ada yang tahu nggak alat apa ini? Ini organ manusia, tiruan ya. Ini model organ manusia. Jadi kalau kalian lihat, kalau kita lihat seperti ini rongga dada nih. Ini ada payudara. Nah, jadi di dalam rongga dada ini terdapat organ-organ penting yang berguna bagi manusia. Kenapa mereka dilindungi oleh tulang-tulang yang kuat? Nah, karena organ ini sangat vital fungsinya. Nah, makanya dilindungi oleh kerangka yang sangat kuat. Jadi ketika kalian terluka, jatuh, itu akan lebih aman lah untuk organ dalam ini. Jadi kalian tidak terlalu parah ya lukanya ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh untuk organ dalam ini. Nah, ini termasuk tiruan. Ini ada yang tahu ini organ apa? Paru. Nah, paru-paru ini adalah organ pernapasan vital yang harus ada pada manusia. Jadi kalian lihat nih, kita bernapas pertama kali lewat. Jadi alat pernapasan yang pertama kali dilalui oleh udara adalah hidung. Dari hidung masuk ke tenggorokan. Nah, jadi nanti dari tenggorokan ini ada cabang tenggorokan namanya bronkus. Nanti dari bronkus masuk ke paru. Di paru-paru ada. Nah, ya, jadi lebih jelasnya kita akan saksikan. Ada yang mau ditanyakan ya? Jadi ini untuk sekilasnya ya. Sekarang ibu akan membagikan RKPD. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran tentang alat pernapasan pada manusia, kalian membagikan RKPD. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Tulis nama kelompok, anggota kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya. Nah, ini jadi tema 2, tema 1 pembelajaran. Kita akan membahas tentang alat pernapasan. Beneran ya? Sama yaitu pada
Apakah ini maksud dengan bernafas? Nah, bernafas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Kita akan membahas tentang standar pernafasan manusia. Ini adalah gambar dari proses pernafasan manusia. Pertama yaitu ada bernafas. Apakah ini maksud dengan bernafas? Nah, bernafas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Untuk ini kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput leher. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut hidung. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai pusaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernafasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat lapisan yang melindungi paru-paru. Nah, lapisan itu disebut dengan cairan. Kemudian, jika paru-paru atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchioles. Cabang bronchioles disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabang yang lagi. Nah, jika diperbesar, maka komponennya akan ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveolus. Gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernafasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus.
Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika dibesar, maka tampilannya seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap fisik. Kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Yang yaitu tentang fase pernapasan manusia. Manusia ada dua jenis, yang pertama itu adalah fase respirasi dan yang kedua pertama yang adalah keluar dari surat respirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, ya, tuh ada beberapa organ pernapasan pada manusia. Sebelum ibu tanya, coba apa yang kita hirup ketika bernapas? Yang kita hirup ketika bernapas adalah oksigen. Oksigen itu bahasa ilmiahnya O2. Jadi oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, nanti dihirup oleh manusia, hewan, tumbuhan, gunanya untuk proses metabolisme dalam tubuh. Nah, jadi ini termasuk organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, ini organ tubuh yang termasuk organ pernapasan. Jadi kalian perhatikan buku tema 2-nya kalian buka. Di situ ada bacaan yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Jadi dalam organ tubuh manusia kalian buat pertanyaan. Nanti ya di AKPD itu ada, kalian buat kalimat pertanyaan dari kata adik, kata tanya adik simak. Nah, sebelumnya aku bertanya, kata apa digunakan untuk menanyakan? Apa yang kamu bawa? Apa yang ada di belakangmu? Nanya apa? Benda atau hal ya, satu hal ya. Sebenarnya kita lihat yang ini. Terus kalau kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan? Waktu ya, betul tapi. Terus kata apa lagi? Kata tanya apa lagi? Tadi udah kata apa, kapan. Terus apa lagi? Di mana menanyakan? Lokasi atau tempat boleh. Apa? Di mana? Kapan? Selain itu apa lagi? Siapa digunakan untuk menanyakan? Orang. Ya, siapa yang berbaju merah itu? Siapa yang ada di sampingmu? Nah, itu menanyakan orang. Apa lagi? Mengapa digunakan untuk menanyakan? Alasan. Mengapa kita tidak masuk sekolah? Mengapa kamu marah denganku? Alasan yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan? Cara melakukan sesuatu. Bagaimana cara membuat kue? Bagaimana cara
ditulis di organnya, di bawah organnya. Ya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit. Nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil PPD. Nah, ada yang mau tanyakan guys sebelum ini? Udah mati? Apa? Kalian tulis pada organnya, urutannya ya. Sekarang ini paling yang berapa? Satu. Ya. Ya, di sini sakit. Atau boleh tulis nama organnya nggak apa-apa? Tulis nama organnya di atas namanya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ajak teman yang belum bisa untuk lebih mengerti ya. Oke, silakan. Semua bekerja ya. Kamu sama ini kerja. Ya, nanti di LKPD juga ada cara membuat pertanyaan ya. Jadi kalian berdasarkan bacaan. Oke, siapa yang mau maju duluan? Apa siapa? Siapa? Ya, siapa? Ayo, ini yang presentasi. Perhatikan semuanya ya. Ya, perhatikan semuanya. Nah, kita mulai. Wajan, udah perhatikan. Ya, di situ ada LKPD, ada urutan organ pernapasan manusia. Kalian diminta, nanti dulu satu-satu. Boleh, coba. Udah yang lainnya perhatikan. Nah, coba semuanya tepuk semangat. Ya, udah mas, sekarang ibu perhatikan teman yang sedang mempresentasikan hasilnya. Di LKPD kalian diminta menyusun organ pernapasan dari awal. Nah, coba apa saja organ pernapasan? Oksigen masuk melalui apa? Terus suaranya yang keras, perhatikan teman ya. Bayu. Baik. Oksigen masuk melalui hidung, itu jadi presentasi. Oksigen masuk melalui ya. Tekak itu apa? Habis. Letak alveolus ada di mana? Perhatikan yang lainnya. Alveolus ada di dalam paru-paru, betul? Ya, alveolus itu berupa selaput tipis yang berbentuk gelembung ya, gelembung tipis. Oke, nah berikutnya membuat kalimat pertanyaan dari kata ada simbol
yang di rumah masing? Nanti ada snack dan makanan. Nih ya, ini bukunya. Halo, perhatikan. Perhatikan semua, hidup dulu. Kirana, kenapa? Oke, nih. Ibu punya kartu soal. Jadi setiap kartu soal ini ada 5 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab bersama teman. Tapi ibu kasih waktunya cuma 5 menit. Iya, kan ini berdasarkan yang sudah kalian pelajari. Materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, jawabnya di belakang boleh? Oke, siap? Nanti waktu dimulai setelah sudah memegang, setiap kelompok sudah memegang kartu soal. Bentar, nggak apa-apa, nanti kerjainnya belum ibu kasih, ibu belum mulai ya. Belum mulai.
Baik.